Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba', kali ini kita akan bahas lanjutan materi pembelajaran mengenai topik manusia. Sejak awal kita sudah telusuri manusia dalam berbagai term yang dibahas di dalam Al-Quran dan Hadis. Ada manusia sebagai bashar, fisik, tunduk pada hukum jasmaniah. Ada sebagai insan, sebagai sosok ahsan takwim yang sudah berelaborasi antara kekuatan jasmaniah dengan kekuatan pemberian ar-ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu konsekuensi dari pertemuan jasadiah dengan ar-ruh, pemberian Allah, akan menumbuhkan berbagai potensi. Salah satu potensi yang sudah kita bahas yakni fitrah, potensi beragama Islam, dan ada potensi penyertanya yang memungkinkan manusia itu dapat berkiprah, mengembangkan diri hingga mampu memegang amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara goalnya juga mengemban amanah kehidupan, termasuk nanti untuk mengusung fungsi-fungsi dan tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan telusuri sebegitunya Allah menciptakan manusia, lalu apa statusnya, apa status manusia itu di antara berbagai macam jenis makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk apa tugas dan fungsi dari penciptaannya sebagai manusia yang dilengkapi dengan fitrah tadi, potensi berislam dan potensi yang lain yang mengiringinya. Untuk menjawab ini, kita tetap merujuk kepada Al-Quran dan juga mungkin hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ayat ini dari surah Al-Baqarah ayat ke-30, 31 dan 32. Sebetulnya nanti dia kalau mau lengkap sampai paling tidak 37. Bahkan setelah itu juga masih berkaitan dengan cerita Adam ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, ingatlah
bahwa Allah berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ja'ilun, menjadikan, fil ardi khalifah, di bumi ada sosok yang akan berjabatan sebagai khalifah, wakil Allah subhanahu wa ta'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ala, menjadikan. Ayat ini tidak menggunakan khalaqa. Kalau khalaqa itu kan cenderung menciptakan dari yang belum hingga ada, belum ada menjadi ada. Kalau ja'ilun, nah beda lagi. Tentu ini butuh pendalaman terhadap teks-teks Al-Quran dalam penafsiran. Ja'ilun, biasanya kalimat ini digunakan untuk menunjuk bahwa sosok yang dijadikan itu telah ada kian atau berkaitan dengan aspek-aspek benda-benda atau makhluk-makhluk yang sebelumnya sudah ada. Ya, kalau kita merujuk ke Adam, ya Adam itu kan min turab. Adam diciptakan dari tanah. Tentu tanah sudah ada kian dijadikan dalam proses penciptaan langit dan bumi. Jadi tentu Adam dijadikan dari tanah. Ya terserah bagaimana perspektif kita dalam dunia akademik atau dunia penelitian, baik antropologi maupun hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam telaah tentang Adam dan manusia. Dalam konteks ini kita banyak menggunakan pendekatan teologis. Kita yakin Allah itu punya cara yang banyak, tidak bisa kita cerna dengan akal pikiran. Kendati pun selalu ditantang untuk melihat ciptaan Allah itu dengan akal pikiran. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ya, kamu pikirkan apa saja yang diciptakan Allah, yang tidak boleh memikirkan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kita tinggalkan ini. Yang pasti Allah sudah menyampaikan akan menjadikan sosok untuk jadi khalifah di bumi. Siapa itu? Dalam berbagai tafsir kita lihat adalah Adam. Nah, di sini nanti protes malaikat. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa lagi menciptakan, menjadikan yang kerjanya membuat fasid sampai bertumpahan darah? Apakah malaikat punya penglihatan bahwa sebelum Adam yang mau jadi khalifah ini sudah ada sosok-sosok yang kerjanya berperang? Walau alam, ini butuh pendalaman. Tapi Allah menjawab, bagaimanapun protesnya para malaikat dalam bahasa yang agak vulgar, ya Allah mengatakan, qala, Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamu. Sudah dah, diam aja kalian, saya yang paling paham. Nah, di sini dia. Baik. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa manusia itu diciptakan Allah punya tugas berat mengemban amanah sebagai khalifah. Ya, kalau Anda telusuri dalam ayat lain, tentu amanah itu sebetulnya sudah terlebih dahulu ditawarkan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Tapi ternyata manusia menyanggupi
Ya, manusia menyanggupi amanah ini. Amanah apa itu? Nah, ini antara lain khalifatullah fil ard. Khalifah, kholaib, bisa pengganti, bisa wakil. Nah, bisa ya semacam tugas yang didelegasikan Allah kepada manusia, sehingga sebelumnya Allah sudah siapkan bagaimana manusia itu punya kemampuan-kemampuan. Nah, malah dalam berbagai penafsiran yang bernas, khalifah itu bisa jadi manusia itu bisa menjadi sosok wakil Allah di bumi. Baik, ini yang pertama. Jadi apa tugas kekhalifahan itu? Tentu bisa dimaknai dengan luas. Di antaranya secara sederhana, manusia itu harus punya peranan. Peran apa yang mau dia lakukan? Ya, peran untuk menebar kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan di dalam kehidupan ini. Seperti firman Allah ada menjelaskan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Jadi Allah menjelaskan kita ini diciptakan dari laki-laki perempuan, berbangsa, bersuku, berfuak-fuak. Tapi itu semua diciptakan Allah supaya kamu lebih mudah li ta'arafu. Ya, mengenal, sudah mengenal, saling memahami. Ta'aruf, tafahum, memahami dulu. Kalau sudah saling paham, ta'awun, saling bekerja sama, menolong, takaful, kokoh dalam bekerja sama yang diikat dengan berbagai perjanjian, sehingga dapat saling menguntungkan dan saling meningkatkan kualitas. Artinya apa? Kita di dalam kehidupan ini harus memiliki peran. Ambil peranmu dalam konteks yang tadi, ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, sehingga akan lahir peradaban bersama. Seperti ini ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa saja pun boleh kerjasama di bidang sosial. Tapi persoalan akidah dan ibadah, ya tentu itu hak azasi setiap orang. Jadi itu tidak perlu dicampuri. Tidak usah terlalu maju. Kita mau coba-coba bicara tentang kepercayaan, tentang bentuk peribadatan kepada orang yang berlapis-lapis dan beragam. Ya, kepercayaanmu samamu, bentuk ibadahmu samamu, lakum dinukum walidin. Itu jelas itu ajarannya, sehingga tidak terjadi kontroversi dan konflik. Baik, jadi ambil peranmu, bermanfaatlah di tengah masyarakat dalam konteks ta'awun dan takaful. Nah ini, jadi kita kalau nggak ada peran kita dalam meningkatkan kehidupan sosial, nah itu kekhalifahan kita sangat miskin itu. Nah ini, pokoknya beramallah, bekerjalah untuk kebaikan pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, dan pada orang banyak. Jangan mengejar uang, tapi kejar pekerjaan sesuai dengan kapasitasmu. Itulah wujud kekhalifahan. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan penciptaan manusia itu bisa dalam bentuk lain. Bahkan inilah yang dimaksud dengan status. Kalau tadi tugas kekhalifahan, ya, dengan misi melakukan kebaikan-kebaikan sehingga meningkatkan kualitas kehidupan baik diri pribadi, keluarga, dan masyarakat serta orang banyak. Tapi di sini malah status kita secara spesifik
Allah menjelaskan dalam firman-Nya surah Al-Hujurat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, sekali-kali tidak aku ciptakan jin dan manusia. Sama sekali tidak diciptakan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepadaku, menghamba kepadaku, liya'budun, menyembah dan beribadah kepadaku. Ini status kita. Kita hidup dan ditempatkan di bumi ini sebagai seorang musafir, pejalan menuju ilahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, adalah statusnya abid yang mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengabdian di dalam ajaran Islam bisa dua jenis. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh, disinilah kita menjadi seorang abid yang bersifat vertikal. Sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kaifiat dan syarat rukun pelaksanaannya. Haji itu Arafah 9 Zulhijjah, nggak bisa hari lain. Puasa wajib itu di bulan Ramadan, nggak bisa di bulan lain. Sholat diciptakan Allah dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Nah, nggak bisa di luar itu. Kalau subuh itu setelah terbit fajar, nggak bisa digeser sampai umpamanya lebih ringan lah setelah terbit matahari, nggak bisa. Nah, itu ada ketentuan. Shollu kama ra'aitumuni sholli, sholat kamu seperti aku sholat, kata Rasul. Jadi patron kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi itulah dia yang disebut dengan ritual keagamaan. Di luar kepercayaan, keimanan. Ada keimanan, ada ibadah yang berbentuk khusus. Nah, tapi di luar ibadah yang berbentuk khusus, ibadah mahdoh tadi, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang luas, ibadah muamalah. Nah, tadi bisa terkait dengan wujud kekhalifaan kita. Jadi ibadah itu tidak bisa hanya mahdoh dipadakan, tapi ada peran kita untuk beribadah ghairu mahdoh. Di luar ritual itu, di luar masjid, di luar aktivitas sajadah, di luar aktivitas puasa Ramadan, di luar haji, di luar zakat. Apa itu? Mengambil peran seperti kekhalifaan tadi. Kita dengan niat ikhlas karena Allah, makanya selalu bismi rabbik, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyertakan nama Allah. Atas namamu ya Allah aku melakukan, mengelola kebunku ini. Atas namamu aku mengemudikan kendaraan ini karena aku supir. Atas namamu aku lakukan pengajaran dan pendidikan ini karena aku guru. Nah, makanya saya bilang tadi di awal, silakan cari pekerjaan, jangan cari uang. Kalau niatmu cari pekerjaan karena Allah, Allah itu maha adil. Dia akan kasih uang.
Man jaa bil hasanah falahu asyara bimithliha. Siapa yang melakukan kebaikan satu, maka akan dibalas Allah 10 kebaikan. Yang penting kita cari pekerjaan sesuai kapasitas kita untuk mengaktualisasi diri kita, membantu orang lain, apakah dia guru, apakah dia supir, apakah dia kondektur, apakah dia petani, dan lain-lain profesi-profesi yang sangat banyak. Oleh karena itu, setting pikiranmu, bentuk pandanganmu, ikhlas di dalam melakukan sesuatu apapun. Ikhlas itu dimulai dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kulakukan karena Allah. Dan saya sangat yakin rezekiku bukan aku yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Maka lakukanlah pekerjaan itu, apapun asal dia, sesuai dengan standar syariat Islam, maka pekerjaan itu akan mengantarmu kepada kesuksesan. Kenapa? Karena kita sudah punya modal kian. Modal keimanan seperti fitrah, modal potensi lain. Malah kita lihat di dalam Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Apa maknanya itu? Dan dia Allah mengajarkan terhadap Adam, mengenalkan, mengajarkan, memahamkan terhadap Adam asma kullaha, semua apa yang ada di lingkungan tempat dia diciptakan. Kalau sorga menurut perspektif kita, Allah mengajari dia apa saja yang ada di lingkungan sorga itu, sehingga Adam itu cerdas. Maka dalam konteks itu ya guru kita kan Allah. Maka kita selalu memiliki kesadaran Allah yang kuasa. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.